Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sabil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, ada sebuah kisah. Di sebuah kota, ada seorang pria yang menanam pohon berduri di tengah jalan. Sudah banyak yang memperingatkannya agar memotong pohon berduri itu. Setiap kali diingatkan, orang itu selalu mengatakan bahwa ia akan memotongnya keesokan harinya. Namun orang itu tidak juga memenuhi janjinya. Setelah beberapa tahun, orang itu bertambah tua, tapi pohonnya yang berduri belum dipotong juga. Pohon itu bahkan bertambah besar, tumbuh seiring dengan waktu. Cabang-cabangnya yang tajam menutupi hampir semua bagian jalan. Duri itu tidak saja melukai orang yang melalui jalanan, tapi juga melukai pemiliknya. Sang pemilik kini ingin memotong pohon itu, tapi apa daya, usianya sudah sangat tua. Ia menjadi amat lemah, sehingga tidak mampu lagi untuk menebas pohon yang ia tanam sendiri. Dari kisah ini memberi nasihat kepada kita. Dalam hidup ini, kita sudah banyak sekali menanam pohon berduri dalam hati kita. Duri-duri itu tidak saja menusuk orang lain, tapi juga menusuk diri kita sendiri. Mari ambillah kapak untuk memotongnya. Potonglah seluruh duri itu sekarang juga, sebelum kita kehilangan tenaga sama sekali. Yang dimaksud pohon berduri dalam hati adalah dalam hati kita adalah penyakit-penyakit hati dalam ruh kita. Bersamaan dengan bertambahnya umur, meningkat pula kekuatan. Tak ada lagi waktu yang lebih tepat untuk menebang pohon berduri itu di hati kita selain saat ini. Esok hari penyakit hati itu akan semakin kuat, sementara tenaga kita bertambah lemah. Oleh karena itu, mari saat ini kita bahas tentang bagaimana mengobati penyakit hati. Pertama, untuk mengobati penyakit hati adalah dengan mencari guru yang mengetahui penyakit hati kita. Ketika kita datang kepada guru tersebut, kita harus datang dengan segala kepasrahan. Kita tidak boleh tersinggung jika guru itu memberitahukan penyakit hati kita. Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku menghargai sahabat-sahabatku yang menunjukkan aib-aibku sebagai hadiah untukku." Para pendengar yang beriman, seorang guru harus mencintai murid-muridnya dengan tulus. Apapun yang dikatakan guru, kita jangan sampai menjadi marah. Kita juga harus mencari guru yang lebih sedikit penyakit hatinya daripada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, mendapatkan sahabat yang jujur. Sahabat adalah orang yang membenarkan, bukan yang membenar-benarkan kita. Sahabat yang baik adalah yang membetulkan kita, bukan yang menganggap apapun yang kita lakukan itu betul. Kemudian yang ketiga, kiat mengobati penyakit hati adalah jika sulit mendapatkan sahabat yang jujur, kita bisa mencari musuh dan mempertimbangkan ucapan-ucapan musuh tentang diri kita. Musuh dapat menunjukkan aib kita dengan lebih jujur daripada sahabat kita sendiri. Kemudian, cara mengobat penyakit hati yang keempat adalah memperhatikan perilaku orang lain yang buruk. Dan kita rasakan akibat perilaku buruk tersebut pada diri kita.
Dengan cara itu, insya Allah kita tidak akan melakukan hal yang sama. Hal itu sangat mudah karena kita lebih sering memperhatikan perilakunya yang buruk daripada perilaku buruk kita sendiri. Nah, itulah kiat-kiat untuk mengobati hati kita yang sedang sakit. Semoga bermanfaat dan mendatangkan berkah bagi kita semua, dan dapat sedikit ilmu ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.